بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma zinatan fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Jemaah yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih sangat menarik untuk berbicara terkait keutamaan dan kemuliaan kalangan alim ulama. Bahwasanya di pointer ke-6 kita sampaikan sebelumnya, ada orang yang dikarunia oleh Allah ilmu, dikarunia pula harta, lalu dia menjaga hak-hak Allah dengan harta dan ilmunya tersebut, termasuk dia menyadari hak-hak Allah dan kewajibannya terkait ilmu dan harta yang dia terima, dianggap bahwa sebagai orang yang terbaik yang ada di dunia ini. Lalu ada orang kedua, di mana orang tersebut orang yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala sekedar ilmu, walaupun untuk harta secukupnya. Lalu dengan ilmu yang dia miliki, dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu dari benaknya, dari niatnya muncul bahwa seandainya aku memiliki kekayaan, maka aku akan berbuat kebaikan sebagaimana si fulan memiliki harta dan ilmu sehingga dia beramal secara maksimal. Lalu ternyata dengan niat yang jujur tersebut, Allah menyamakan kedudukan sang alim tersebut dengan orang yang di samping dia berilmu juga memiliki harta yang digunakan untuk beramal dan berbuat kebaikan yang maksimal. Pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang ketiga disebutkan oleh Rasulullah masih dari hadis yang sama. Wa abdun razaqahullahu malan. Seorang hamba yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karunia harta. Walam yarzuqhu ilman, namun dia tidak dikasih karunia berupa ilmu. Fahuwa yakhbatu fi malihi bighairi ilm. Lalu dia melakukan kemaksiatan dengan harta tersebut karena tidak memiliki ilmu. La yattaqi fihi rabbah. Harta yang dia miliki tidak membuatnya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wala yasil fihi rahimah. Demikian pula ia tidak menjaga silaturahmi dengan kerabat serta orang-orang yang berhak untuk diberikan silaturahmi. Lalu wala ya'lamullahu fihi haqqa, dan dia tidak menyadari adanya hak-hak Allah di dalam harta tersebut. Fahadha bi akhbathil manazil, itu adalah orang yang buruk. Wa abdun lam yarzuqullahu malan. Lalu ada orang keempat, Allah tidak kasih kepadanya karunia harta, wala ilman, juga tidak ilmu. Dan seseorang yang tidak berilmu, tidak juga berharta, maka ia di masyarakat seolah sampah. Fahuwa yakul, namun di dalam benaknya muncul, la anna li mala, seandainya saya punya harta, la amiltu fihi bi amali fulan, saya akan melakukan keburukan atau sesuatu yang jelek yang dilakukan si fulan. Fahuwa biniyatihi, lalu dengan niat tersebut, fawizruhuma sawa, Allah katakan orang yang tidak memiliki harta dan tidak memiliki ilmu itu namun memiliki niat seperti orang yang buruk itu, maka disamakan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Kalau kita sudah punya harta, sudah tidak punya ilmu, namun niat kita mengikuti kehendak dan keinginan orang-orang yang terbawa oleh syahwat, terbawa oleh syubhat, na'udzubillah, sudah khasirat dunia wal akhirah, kata orang-orang Arab, bahwa sungguh dunia dan akhiratnya sudah hancur sehancur-hancurnya. Na'udzubillahi min dzalik. Pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita coba melihat keutamaan ketujuh terkait orang-orang yang berilmu, kalangan alim ulama, bahwa begitu besarnya rasa syukur hal-hal yang ada di sekitar orang-orang berilmu sehingga mereka senantiasa dimohonkan ampunan oleh banyak hal di sekitarnya, termasuk benda mati, termasuk hewan yang masih hidup. Kita menemukan sebuah hadis yang sebagaimana dirilis oleh Al-Imam Abu Daud. Demikian pula
di dalam Sunan Ibnu Majah, yang mana hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani, kita menemukan sebuah hadis, wa innal malaika, sungguh kalangan malaikat, la tadau ajnihataha ridan li talibil ilm, akan menurunkan sayap-sayap mereka sebagai bentuk rasa penuh ridhonya terhadap para penuntut ilmu. Jadi kalangan malaikat menurunkan sayapnya sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan. Wa innal alim, sungguh seorang alim, la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi. Orang-orang berilmu akan senantiasa dimohonkan ampunan oleh apapun dan siapapun di langit dan di bumi. Wal hitanu fi jawfil ma, bahkan ikan hiu di kedalaman laut tersebut memohonkan ampunan kepada para alim ulama. Wa inna fadlal alim alal abid, sungguh perbandingan antara keutamaan seorang ahli ibadah dan seorang ahli ilmu, kafadlil qamari lailatal badr, seperti perbandingan antara bulan di saat purnama ala sairil kawakib, dibanding dengan bintang-bintang yang ada di sekitarnya. Wa innal ulama warathatul anbiya, bahwasanya kalangan ulama adalah para pewaris nabi. Wa innal anbiya lam yuwarithu dinar wala dirhama, dan pada kenyataannya kalangan para nabi tidaklah mewariskan dinar dan dirham sebagai uang. Warathul ilm walakin warathul ilm, tapi kalangan para nabi hanya mewariskan ilmu. Faman akhadahu bihadzin wafir, siapapun bisa mendapatkan ilmu, sungguh dia sudah mendapatkan karunia yang begitu besar. Pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah karunia besar manakala kita dimohonkan ampunan oleh siapapun, termasuk oleh semua yang dengan ilmunya alim ulama, sehingga mereka bebas dari ancaman kezaliman manusia terhadap mereka. Pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu keutamaan lain kalangan ahli alim, orang-orang yang belajar di dalam Islam, adalah bahwasanya mereka yang menuntut ilmu sedang belajar, termasuk orang-orang yang diminta agar senantiasa diprioritaskan, diberikan perhatian, agar mereka diarahkan, diurus, supaya mereka akan menjadi pelita masa depan umat ini. Dalam sebuah hadis sebagaimana yang dirilis oleh Ibnu Majah, dilaporkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, sayatikum aqwamun, kalian akan didatangi oleh sekelompok orang, yatlubunal ilm, dengan harapan mereka bisa belajar. Fa idza ra'aitumuhum, manakala kalian melihat rombongan atau kelompok yang mau belajar tersebut, faqulu lahum, maka ucapkanlah kepada mereka, marhaban bi wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan selamat datang para orang-orang yang telah diwasiatkan oleh Rasulullah agar diberikan perhatian. Lalu kemudian limuhum, ajarilah mereka dengan ilmu yang Allah karuniakan kepada kalian. Pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, karenanya penuntut ilmu yang mendekat ke kita, Allah mengharapkan agar kita memberinya perhatian. Dan ulama-ulama di banyak negara, termasuk di negara kita ini, termasuk di Mesir, banyak pelajar dan mahasiswa kita mendapatkan, sudah diajarkan ilmu oleh para alim ulama yang ada, mereka diuruskan beasiswa, termasuk mereka diberikan jaminan makanan oleh mereka-mereka yang mengajar. Dan ini menunjukkan betapa tingginya adab dan betapa tingginya harapan yang dititip pada alim ulama, manakala mereka melihat adanya penuntut ilmu yang serius, agar mereka betul-betul diperhatikan, mereka diarahkan, mereka diurus, agar menjadi generasi yang nantinya akan membawa pencerahan, membawa kemajuan, terutama untuk umat ini di masa yang akan datang. Semoga dengan kita meniti jalan ulama ini, kita mendapatkan kemuliaan sebagaimana yang kita dengarkan keutamaan mereka melalui penuturan teks-teks yang ada di dalam Islam ini. Wallahu yatawalla salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.